Oke guys, welcome back to PMJ Auto. Jadi kali ini kita akan membahas sebuah LCGC yang lagi heboh-hebohnya di Indonesia. Dan inilah dia, Toyota Agya G CVT. Oke, dan sejak awal kemunculannya, si Agya ini udah masuk ke segmen LCGC atau low cost green car. Dan yang kita review kali ini merupakan Agya G CVT yang TCO. Dan kita langsung aja bahas dari yang bagian depannya dulu. Bagian depan ini kalau kita bandingkan dengan versi yang GR Sport atau yang sekarang dia GR Sport itu udah nggak masuk ke LCGC ya, dia masuk ke city car biasa. Dia perbedaannya ada di body kit depannya. Kalau yang GR Sport dia body kitnya kayak gini, dan kalau yang si tipe G ini dia body kitnya kayak gini ya. Dan perbedaan selanjutnya itu ada di bagian atas grillnya ini. Kalau yang tipe G dia chrome, kalau yang GR Sport dia menggunakan warna black glossy seperti itu. Lalu perbedaan selanjutnya ada di logonya. Kalau yang G karena dia masih LCGC dia logonya masih burung kayak gini ya. Kalau yang GR Sport dia logonya pakai logo Toyota gitu. Lalu untuk headlamp ya dia udah menggunakan full LED reflektor, dan untuk lampu sennya dia juga sudah LED ya. Lalu di sini dia ada positioning lamp di bawah sini. Lalu untuk grillnya dia warna hitam plastik gini ya. Oke, dan kali ini sebenarnya kita nggak sendiri ya. Kita ditemenin oleh Mas Angga, Mas, dari Toyota Nasmoko Purwo ya Mas. Ya. Saya mau tanya-tanya dikit nih Mas. Boleh. Ini kan yang unitas ini putih ya. Putih, betul. Nah ini dia sebenarnya ada pilihan warnanya apa aja sih Mas? Kalau buat warna sendiri itu kita banyak ya buat pilihan warnanya ya. Kita ada warna putih yang seperti yang unit test drive yang kita pakai ini. Terus ada warna merah, ada warna hitam, juga ada warna kuning, silver, grey, sama terakhir itu warna orange. Berarti ada sekitar berapa warna tuh? Sekitar ada 7. Sekitar ada 7 warna guys. Jadi kalian tinggal pilih aja apa yang kalian mau itu apa. Dan kalau yang kita coba sekarang ini kan yang TCO ya. Nah, terus TCO itu apa sih Mas? Kalau boleh tahu? Kalau TCO itu sebenarnya lebih ke Toyota Custom Option. Jadi sesuai misalkan konsumen pingin menampilkan AG-nya lebih keren, kita ada namanya body kit ini, itu terhubung juga dengan namanya TCO juga. Dan ada beberapa varian tambahan juga seperti kamera dashcam sama sensor kamera belakang dan lain sebagainya. Lalu untuk harganya nih Mas, ada di mulai berapa lah gitu? Kalau harga kita start dari harga buat OTR Jateng DIY ya. Iya. Itu OTR ya harga 171 juta buat tipe E. Ya. Buat tipe G yang CVT itu di harga 195. Oh, berarti masih sangat terjangkau ya. Masih di bawah 200 juta. Untuk promonya nih Mas, ada apa aja? Kalau kita lagi banyak promo itu kita bisa promo kredit bunga murah. Ya. Terus yang kedua juga tenor bisa sampai 7 tahun. Terus yang kita start DP mulai 10 juta. 10 juta. Cukup menarik tuh. Cukup menarik buat teman-teman buat pembelian di bulan ini. Bulan ini ya, untuk Purwokerto dan sekitarnya berarti ya? Iya, betul. Lalu kan ini mobil baru nih, kita pasti kan kadang takut nih mobilnya kenapa-napa, ada garansi atau gimana gitu? Kalau buat garansi sih buat mobil ini kita free jasa servis selama 3 tahun atau 50.000 km. Terus juga sudah dilengkapi dengan garansi mesin 100.000 atau 3 tahun. Jadi cukup lumayan ya. Terus tambahan lagi ada namanya T-Care. Nah itu bisa menambah masa waranti mesin selama 20.000 atau 1 tahun, atau jasa servis selama 1 kali. Tapi dengan catatan wajib servis berkala secara rutin selama 3 tahun itu, nanti T-Care-nya baru bisa kepake. Gitu. Oke, mungkin itu aja Mas pertanyaannya Mas. Ya, makasih banget Mas udah mau bantuin kita test drive ini. Oke, jadi ini dia nih bagian sampingnya dari si Toyota Agya G CVT yang TCO. Bedanya TCO sama yang nggak TCO itu ada di sini nih. Yang TCO dia udah dapat side skirt GR. Jadi dia side skirtnya udah sama kayak yang versi GR Sport gitu. Tapi dia juga tetap memiliki perbedaan dengan tipe GR Sport. Itu ada di velgnya. Kalau yang G TCO ini dia memiliki velg yang masih single tone ya. Dan kalau yang GR Sport dia menggunakan velg yang warnanya hitam seperti
velgnya JR Yaris ya. Ini fotonya ada di atas ini nih. Lalu untuk profil bannya dia ini pakai 175 65 R14. Dan perbedaan selanjutnya itu ada di settingan suspensinya. Kalau yang JR Sport itu dia menggunakan suspensi yang sedikit lebih keras yang bertujuan untuk agar mobilnya itu lebih fun to drive dan lebih kaku suspensinya gitu. Lalu untuk spion dia udah dual tone, tapi memang belum ada lampu sennya, dia masih polosan dia. Lalu untuk handle dia smart body dan udah dapat akses keyless smart key yang model sentuh. Dia ini ada akses keylessnya ada di penumpang depan yang sebelah kiri dan ada di driver ya. Lalu untuk pilar B dia udah blackout, dan untuk keseluruhannya gini ya, dia ini looknya mirip banget atau sama lah ya sama yang JR Sport. Untuk wheelbase-nya dia memiliki wheelbase sepanjang 2525 mm, dan untuk panjang keseluruhannya dia memiliki panjang 3760 mm. Oke. Sebelum kita lanjut ke belakang, saya ingin berterima kasih dulu kepada Mas Moko Toyota Blorto udah meminjamkan mobil tes ini, dan sekarang kita langsung ke bagian belakangnya. Oke, jadi ini dia nih tampak belakangnya dari si Toyota Agya G yang TCO. Ya karena dia TCO ya dia juga udah dapat ini ya body kit belakang. Lalu selebihnya sih sama aja. Lampunya dia lampu rem dia masih full halogen semua ya, lampu rem, lampu malam, lampu sen, lampu mundur dia masih bohlam. Lalu di sini dia udah dapat wiper, tapi emang belum dapat defogger belakang ya. Kita dapat stop lamp juga di sini yang udah LED. Lalu antenanya dia modelnya seperti itu ya. Dan untuk logo-logonya di sini ada Astra, di sini ada Toyota, sebelah sini ada logo Agya dan tipe G-nya. Dan untuk belakang dia ada emblem Toyotanya. Lalu kita juga udah dapat 2 buah sensor parkir di belakang sini. Lalu untuk bagasinya, dia bukan bagasinya udah menggunakan ini ya, tombol elektris ya. Dan dia juga udah ada akses ini smart key-nya di sini ya. Oke, lalu untuk bagasinya ini untuk di kelas ini terbilang cukup luas ya. Mungkin bisa cukup sekitar 2 buah koper medium dan 2 buah ransel seperti itu. Lalu di bawah sini dia ada ban serep yang sudah full size ya, tapi dia masih velg kaleng seperti itu. Lalu ini memang kita belum dapat partisi di belakang sini ya. Dan kalau kalian kekurangan bagasi, kan bisa melipat jok baris kedua ini dengan porsi 100% ya. Ini kalian tinggal lipat aja, nanti bagasi kalian akan lebih luas seperti itu. Dan kita langsung aja lanjut bahas bagian dalamnya. Oke, kali ini kita udah ada di bagian interiornya si Toyota Agya G CVT. Pertama, untuk bahan joknya dia full fabric ya, dan joknya ini empuk, dan untuk pengaturan jok dia bisa sliding dan bisa juga reclining ya, tapi memang belum bisa untuk adjust naik turunnya. Lalu untuk setir dia pengaturannya juga ini ya masih sederhana, dia hanya bisa tilt, belum bisa teleskopik seperti itu. Lalu untuk bahan setir ya, dia ini masih bahan biasa ya, belum kulit ataupun ya kulit lah ya, belum kulit. Lalu dia untuk tombol-tombol setir yang sebelah kiri dia ini ada untuk pengaturan head unitnya ya, atau yang biasa kita sebut audio steering switch gitu. Lalu di tombol sebelah kanan sini dia ada tombol untuk powernya. Dan untuk Agya ini dia untuk yang CVT ya udah mendapatkan 2 buah pedal shift di kanan dan kiri ini. Yang kanan untuk naikin, yang kiri untuk nurunin giginya. Lalu untuk di tuas sebelah kanan dia untuk perampuan ya, dan yang sebelah kiri dia ini untuk wiper yang sudah intermittent seperti itu. Lalu untuk speedometer dia ini beda sama yang JR Sport ya. Kalau yang JR Sport itu dia udah full TFT digital, kalau yang di G ini dia masih menggunakan speedometer yang analog. Dan untuk MID-nya dia cukup lengkap ya. Ada average full consumption, ada posisi indikator gigi, lalu ada jam, lalu ada sisa jarak tempuh, ada odometer, lalu ada trip A, trip B, lalu ada konsumsi bahan bakar real time. Udah, itu aja. Lalu di sini juga ada ini ya, indikator individual door warning ya. Lalu untuk sebelah kanan sini dia ada tombol stability control dan 1 buah penyimpanan kecil yang mungkin bisa buat koin ya. Lalu untuk detail door trim dia ini masih full plastik ya, dia full black, bahannya plastik full.
handle dia warna chrome, ini ada accent garis gini ya. Lalu untuk power window dia udah elektrik semua, tapi auto hanya untuk driver dan dia autonya itu hanya auto down. Lalu untuk power window dia udah elektrik tapi belum ada electric retract-nya, seperti itu. Lalu di bawah door trim sini dia ada satu buah cup holder dan penyimpanan kecil di belakangnya. Di depannya ada speaker ya. Lalu untuk detail dashboardnya, dia ini plastik-plastikan. Lalu dia udah dilengkapi dua buah airbag ya, satu sini, satu lagi di setir. Lalu aksen di atas ini, dia ini ada aksen garis-garis lagi ya, dan di tepiannya dia ada aksen silver yang nyambung sampai kisi AC sebelah kanan sini, seperti itu. Lalu untuk head unit, dia udah OEM-nya Toyota ya, yang dimana dia pilihannya itu cukup banyak. Kalau kita pertama kali membuka head unit ini, dia langsung mengingatkan kita sekarang itu tanggalnya genap atau ganjil, seperti itu. Lalu ini ada T-Link, ada M Toyota, ada USB, ada radio, ada Bluetooth, tapi memang belum ada Android Auto ataupun Apple CarPlay. Dia udah ada Bluetooth teleponnya juga ya. Lalu ada iPod dan apa nih? Ada ya itulah ya, kalian bisa lihat aja nanti di cuplikannya. Lalu sini ada tombol hazard, ada kisi AC ya. Kisi AC-nya agak mirip sama Razer. Lalu pengaturan AC dia udah digital, belum auto climate control, tapi dia udah ada max cool. Dia yang sebelah kiri untuk pengaturan suhu, yang sebelah kanan untuk pengaturan ini apa namanya, blowernya. Lalu sini ada tombol startup engine ya, yang di pinggirnya dikasih accent chrome. Di bawah sini ada power outlet 12 volt, dan kalau yang GR Sport dia di bawah sini ada ini ya, apa namanya, wireless charging. Tapi yang di G ini belum ada. Dia sebagai gantinya dia ada dua buah cup holder, dan ini untuk ini ya, transmisinya dia CVT, persnelingnya gini, ada P, R, N, D, dan mode manualnya gitu. Lalu untuk handbrake dia otot. Sini ada tempat penyamanan terbuka, di sini juga ini ada satu buah cup holder gitu. Lalu untuk spion dia udah bisa day night view ya, tapi masih manual. Untuk sun visor dia masih polosan aja yang kanan, dan yang kiri dia sun visornya juga masih polos. Untuk hand grip penumpangnya dia ini ya udah retract ini ya. Dan untuk masalah audio dia di depan sini hanya ada dua buah speaker, belum ada tweeternya sama sekali. Dan untuk seatbelt dia masih fix ya, belum rapi tertutup cover ataupun di adjust naik turun. Dan mungkin depan udah semua. Oh ya, karena ini TCO kita juga mendapatkan dashcam ya di depan sini, dan kita langsung aja lanjut ke bagian belakangnya. Oke, kali ini kita udah ada di baris keduanya si Toyota Agya. Dan untuk posisi duduknya, ini tinggi saya 168 cm, depan udah posisi mengemudi saya. Legroomnya ini masih tersisa cukup banyak ya. Ini ada sekitar 1 jengkal, kalau kita pakai jari ini ada sekitar 9 sampai 10 jari. Dan untuk sisa di bawah sini kita kaki bisa masuk bawah sini ya. Jadi untuk kenyamanan ini udah cukup oke ya. Untuk bahan jok dia masih full fabric juga ya. Dan ini joknya empuk sampai belakang ya. Dan kita juga udah dapat 3 buah headrest. Dan untuk headroom ya, ini masih cukup terbilang cukup oke ya. Dia masih ada sekitar 7 jari. Dan untuk headrestnya tadi nih, dia tiga-tiganya udah bisa di adjust naik turun. Dan yang spesial kali ini adalah di baris ketiga ini dia udah mendapatkan seat belt yang 3 titik semua nih. Dan yang tengah ini biasanya kita dapat yang tengah hanya 2 titik ya. Kali ini kita juga udah mendapat seat belt yang 3 titik di tengah sini gitu. Lalu untuk duduk tengah sini, ini saya coba ya. Ini masih tergolong nyaman ya, karena ini nggak ada armrestnya. Jadi untuk senderanya dia tetap empuk seperti yang kanan dan kirinya. Karena dia di tengah sini ada ini ya, tunnel yang cukup tinggi. Kita harus menitipkan kedua kaki kita ke penumpang kanan dan kiri seperti itu. Lalu untuk ini ya, detail door trimnya dia sama kayak yang depan, full plastik, handle chrome. Lalu ini ada power window. Di bawah sini ada satu buah cup holder dan penyimpanan kecil di belakangnya. Lalu di bawah sini juga ada ini ya, speaker. Lalu di sini ada hand grip yang modelnya retract ya, sama kanan kiri. Di tengah sini ada lampu kabin yang bohlam ya. Lalu untuk penyimpanan di bagian belakang sini, selain tadi ada cup holder dan penyimpanan kecil di door trim, dia juga ada 2 buah seat back pocket ya. Jadi masing-masing satu di bangku depan
kanan dan kiri seperti itu. Oke, dan bagian belakang sini udah semuanya ya. Kita langsung aja ajak jalan si Toyota Agya ini. Oke, kali ini kita udah ajak jalan si Toyota Agya yang tahun 2023. Sebelum kita bahas posisi duduk dan lain-lainnya, saya tadi lupa bahas mobil ini tuh memiliki mesin 1200 cc, 3 silinder, dual VVTi yang menghasilkan tenaga sebesar 88 horsepower dengan torsi sebesar 113 Nm. Lalu untuk mesin dari mobil ini dia dipadukan dengan transmisi dual mode CVT yang dimana CVT itu terkenal dengan keiritannya. Jadi kalian yang pengen punya mobil tapi takut boros bensin, kalian nggak usah khawatir karena mobil ini udah pasti irit BBM-nya gitu. Lalu untuk posisi mengemudinya nih, pertama, walaupun dia ini hanya bisa tilt, belum bisa teleskopik, dan bangkunya ini belum bisa di-adjust naik turunnya, ini bisa terbilang cukup nyaman ya, dengan tinggi saya 168 cm, kaki saya pas, tangan saya pas, dan kaki dan tangan saya ini tidak terasa pegal seperti itu. Lalu untuk visibilitasnya, mobil ini memiliki visibilitas yang sangat oke gitu. Kaca depan oke, ke samping oke, lihat ke belakang juga cukup bagus gitu. Lalu untuk pilar A ini dia nggak yang tebel ya, jadi kita blind spot kita saat kita ingin belok itu kecil. Jadi kita nggak usah takut saat kita mau belok seperti itu. Lalu untuk kegedapan kabinnya, ini dengan kelas LCGC gini, ini sangat banyak improvementnya ya. Kalau yang sebelum generasi sekarang itu boleh jujur kegedapannya agak kurang ya. Dan di Agya yang baru ini improvementnya sangat cukup baik gitu. Dan untuk bantingan suspensinya ini juga sangat improve ya dari generasi sebelumnya. Itu barusan kita melewati polisi tidur dan nggak keras, masih rasa empuk gitu loh. Lalu untuk handlingnya, setirnya ini udah EPS dan EPS ini cukup direct ya. Jadi kita masih bisa merasakan feel saat kita feel bannya itu napak ke jalan gitu. Dan EPS-nya ini bukan yang terlalu enteng, jadi kalau kita bawa kecepatan lumayan tinggi, kita nggak usah takut mobil ini gampang lari ke mana-mana seperti itu. Oh ya, karena pasti kalian kebanyakan yang bawa mobil ini biasanya baru belajar nyetir ya. Jadi kalian nggak usah khawatir, mobil itu dimensinya kecil. Jadi buat parkir kalian itu nggak usah panik gitu. Ini juga untuk yang TCO dia udah dapat kamera mundur ya. Ini kameranya bisa terlihat nih cukup jelas. Kita tinggal mundur aja nih untuk parkirnya seperti ini gitu. Oke, jadi buat teman-teman nih yang domisili Purwokerto dan sekitarnya lagi pengen beli Agya tipe apapun, warna apapun, bisa aja langsung hubungin Mas Angga dari Toyota Nasmoko Purwokerto. Nanti link kontak personnya ada di bawah sini ya. Kalian bisa cek aja langsung, dan atau kalian bisa langsung datang ke dealernya Toyota Nasmoko yang ada di Jalan Gerilya nomor berapa Mas? Nomor 56A Purwokerto. Oke, mungkin sampai sini aja kali ya videonya. Makasih banget buat yang udah nonton. Jangan lupa buat like, komen, share. Jangan lupa juga buat subscribe channel ini. Jangan lupa juga buat kunjungin sosmed kita ya. Kita ada TikTok, ada Instagram juga. Nanti linknya juga ada di deskripsi box di bawah ya. Makasih banget buat yang udah nonton. Saya Hanif. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. See you and goodbye.